istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sekolah hamilun pesantren? ini Mau nanya. qala qad khasyitu ala nafsi, Terima kasih Bapak. aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita berjumpa lagi nih di acara live interaktif meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan acara ini juga alhamdulillah sudah dibina sekitar hampir 6 bulan bersama Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Nah, ini jarak jauh loh. Jarak jauh dari Jakarta ke kota Solo. Seperti itu ya. Dan bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi, menanyakan persoalannya, seperti apa sih akhlak Rasulullah sebenarnya, dan bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, dan bagaimana solusinya. Nah, bisa di nomor telepon 021 212 32 333 ya. Seperti yang tertera di layar. Dan pemirsa radio atau pendengar radio, nomor teleponnya nih 021 212 32333 ya. Tiganya ada 3 di belakang ya. Kami tunggu teleponnya ya. Baiklah, alhamdulillah. Dan acara ini juga direlay langsung oleh radio anggota Art Visi. Saya sebutkan ya radionya ya. Radio Sahabat Tegal, kemudian radio MDFM Probolinggo, lantas radio Hang FM Batam, kemudian radio Al Hikmah Banyuwangi. Berikutnya radio Tuah FM Riau, lantas radio Madinah Caruban, kemudian radio Amubah Pangkal Pinang, kemudian radio Dai Tengaran, lantas radio Sago FM Sumatera Barat, berikutnya radio Albina AM Bekasi. Nah, itulah radio-radio yang merelay langsung acara ini. Baiklah, untuk berikutnya kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini kita kembar ya Ustaz ya, pakai coklat-coklat ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Iya Ustaz. Gini Ustaz, acara ini alhamdulillah udah cukup lama dan menampung beberapa pertanyaan juga yang sudah Ustaz jawab, udah Ustaz sharing kepada kami di sini pemirsa dan pendengar radio. Alhamdulillah barakallahu fik Ustaz. Dan kemudian begini Ustaz, untuk di masa-masa situasi seperti ini ada sempat yang bertanya seperti ini. Dan pertanyaan ini akan membuka acara ini sekaligus menjadi wawasan kita semua pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Nah, begini Ustaz, boleh ya Ustaz ya, langsung ya Ustaz. Pertanyaannya seperti ini. Dari Lilik Lubis Ustaz, panggilannya Mas Lilik, tahun 90 Jakarta ya. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, semoga Ustadz dan keluarganya selalu sehat dan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bertanya, apa bedanya antara fatwa MUI dengan fatwa Dewan Al-Irsyad? Mohon pencerahannya, jazakumullah khairan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'd. Barakallahu fiik kepada Mas Lili atas pertanyaannya yang unik ya. Jadi bedanya apa? Ya, kita harus tahu fatwa itu apa supaya kita tahu beda suatu fatwa. Fatwa itu artinya bayan hukum syar'i. Bayan, penjelasannya. Menjelaskan hukum syar'i. Entah itu kaitannya dengan fikih atau dengan akidah atau dengan hadis atau dengan akhlak dan atau muamalah. Pokoknya penjelasan terkait hukum syar'i itu namanya fatwa. Oh, Masya Allah. Nah, bedanya apa? Ya, seperti mungkin ditanya bedanya fatwanya Muhammadiyah, Majelis Tarjihnya, dengan Bahsul Masailnya NU, dengan fatwanya Persis, dengan fatwanya Al-Irsyad apa? Ya, fatwa ini keluar dari mungkin lembaga yang berbeda. Ya. Kemudian kalau kita telusuri, ketika seseorang itu atau suatu lembaga itu merilis suatu fatwa, tentu kan di situ ada gambaran permasalahan. Ya. Permasalahan yang akan dibahas dalam fatwa ini itu duduk perkaranya begini loh. Deskripsi atau latar belakang suatu permasalahan. Kemudian kalau itu masalah yang sudah pernah dikaji oleh para ulama pendahulu kita, tentunya di situ akan ada penjelasan tentang bagaimana
pendapat madhab-madhab fikih terkait masalah ini. Iya. Madhab Hambali, mulai dari Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Iya. Setelah itu bagaimana dalil masing-masing, Iya. dan ditutup dengan tarjih. Nah, tarjih itu adalah hasil ijtihadnya sebetulnya pada tarjihnya itu. Hasil istihad. Dengan, Iya. dengan konsep apa kita akan mentarjih. Iya. Itu yang membedakan satu fatwa dengan fatwa lain. Iya. Demikian juga ketika fatwa ini masalahnya kontemporer, belum dibahas oleh ulama-ulama pendahulu kita. Nah, ini juga pasti akan memiliki sudut pandang yang mungkin tidak sama, tergantung dia mau melihat dari sudut mana. Iya. Madhab mana yang akan menjadi landasan dia. Kalau fatwa itu dikonsep oleh suatu lembaga yang mengadopsi madhab tertentu dari 4 madhab ini, ya tentunya dia akan mentarjih sesuai dengan kaidah-kaidah madhab tersebut. Iya. Tapi kalau fatwa ini dikonsep oleh lembaga yang tidak secara resmi mengikuti satu madhab tertentu, maka dia akan menempuh jalur lain, maksudnya jalur komparasi perbandingan madhab. Jadi kadang dia akan merojehkan madhab Syafi'i, kadang dia akan merojehkan madhab Hambali, atau kadang merojehkan madhab Hanafi, kadang merojehkan madhab Maliki. Nah, di Dewan Fatwa itu tipenya tipe kedua. Oh, gitu. Jadi tidak terikat dengan satu madhab tertentu. Iya. Misalnya madhab Syafi'i saja, tidak, saja, tapi kita enggak, komparasikan. Gitu. Oh, ya. Masya Allah seperti itu ya. Jadi tidak terikat berpatok pada satu mazhab Ustaz, ya, dari hasil dari fatwa Al-Irsyad ini. Masya Allah. Baiklah, alhamdulillah Ustaz. Barakallahu fiik atas jawabannya. Ini kemudian dari Ahmad Yani. Ahmad Yani seorang pedagang di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan. Ustadz, Ana mau tanya, ini di tempat kajian Ana ada Ustadz lokal yang menjelaskan bahwa kita boleh ta'asub dan taklid kepada Ustadz tertentu dengan alasan bahwa Ustadz aja boleh taklid kepada pendapat ulama tertentu. Gitu. Mohon penjelasannya Ustadz, apakah bisa dibenarkan pendapat Ustadz lokal kami di sini ini? Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ya, barakallahu fiik. Sebetulnya taklid itu artinya kan mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui dalilnya. Itu namanya taklid. Dan taklid itu tidak mutlak diharamkan. Ada kalanya taklid menjadi satu-satunya pilihan. Bagi siapa? Bagi orang awam yang tidak memiliki skill apapun untuk berijtihad, dan dia juga bukan seorang thalibul ilm, penuntut ilmu syar'i yang pernah belajar dasar-dasar ilmu syar'i, sehingga dia bisa paling tidak, walaupun dia nggak bisa ijtihad, dia bisa memahami dalil. Ketika dia bertanya tentang satu masalah kepada seorang ustadz, ya, atau dia membaca suatu fatwa di kitab atau di mana, dan di situ ada penjelasan dalilnya, kemudian cara dari sisi mana dalil ini bisa digunakan untuk menjadi argumentasi dalam masalah itu, atau wajhul istidlal istilahnya, dia bisa memahami. Masya Allah. Dia memiliki dasar-dasar ilmu syar'i. Ya paling tidak bahasa Arab lah dia paham, sharaf paham, pernah belajar ilmu usul fikih, pernah belajar tentang misalnya ilmu fikih itu sendiri. Masya Allah. Kalau hadis ya dia istilah-istilah. Oh, hadis sahih itu artinya begini, hadis hasan begini, dhaif begini, maudhu begini. Nah, jadi dia bisa memahami dalil. Jadi orang itu nggak lepas dari 3, Mas Pongki. Alim mujtahid, atau muta'alim, thalibul ilm, atau awam. Kalau dia statusnya pada yang 3, awam, maka dia kewajibannya cuma 1. Dia cari orang yang paling berilmu dalam masalah itu, semampu yang dia
sanggupi. Iya. Cara mencarinya ya semampunya dia, semaksimal kemampuan dia, dengan bertanya atau dengan menelpon atau dengan mengirimkan surat tertulis ya. Masya Allah. atau WhatsApp ke Dirosah Islamiyah misalnya, Iya, Ustaz. atau telepon langsung dalam acara-acara seperti ini. Iya. Yang jelas dia harus berusaha mencari orang yang paling paham Paham yang menurut dia paling paham gitu ya menurut Ustaz. dalam masalah ini. Nah, Iya. sejauh yang dia tahu. Dan ini relatif sifatnya. Orang yang tinggal di kota besar, Ya. yang lihat TV-TV sunnah, tentunya beda dengan orang yang tidak punya akses seperti itu. Oh, iya, benar, Ustaz. Masya Tapi Allah. intinya dia berkewajiban untuk mencari orang yang berilmu, Ya. kemudian dia tanyakan masalah ini kepada orang yang berilmu tersebut, dan dia ikuti apa fatwanya. Dia ikuti. Masya Dia Allah. tidak wajib menanyakan apa dalilnya. Oh, begitu. Masya Allah, ya, ya, Nggak ya, ya. wajib. Karena dia Karena orang dia awam, nggak bisa Bet- paham dalil. Ya, Masya Allah, benar. Percuma juga Ustaz ya. Gitu loh, makanya kita harus tahu dulu posisinya orang ini di mana. Kalau dia awam, cukup dia mencari tahu siapa yang paling berilmu di situ. Ya. Setelah itu dia tanya, kan? Dan apa jawabannya dia ikuti. Ini taklid. Ini boleh. Masya Allah. Karena untuk orang awam nggak bisa selain itu, nggak bisa lebih dari itu. Iya, mentok. Kayak ya. dalilnya dijelaskan, dalilnya begini, wajhul Islam begini, nggak paham juga dia. Sama aja kan? Sama aja. Benar-benar. Tapi kalau dia seorang talibul ilm, penuntut ilmu, hendaknya dia menanyakan dalilnya. Ya, Masya Allah. Ya, ya, ya. Jadi tidak jatuh ke taklid lagi, tapi Iya. jatuhnya ke ittiba. Ittiba'ud dalil. Itu badal. Dan ini yang lebih baik tentunya daripada sekedar taklid. Masya Allah, ya, 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 ya. Baiklah, Masya Allah Ustaz, dari Barakallahu Fiik Ustaz, Masya Allah, bagus sekali. Kami jadi tahu di sini, Masya Allah. Baiklah Ustaz, Alhamdulillah ini berikutnya dari pertanyaan dari Yasmanita. Yasmanita, seorang perempuan, lahir tahun 80 di Provinsi Jambi. Ustadz Sofyan, saya mau bertanya, adik sepupu saya mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Adik sepupu saya mimpi bertemu Nabi SAW. Kemudian, namun di mimpi tersebut, fisik beliau cuma bisa dilihat dari leher ke bawah dan kepala tidak kelihatan. Sebetulnya sesungguhnya bagaimana sih mimpi bertemu Nabi? Apakah kami sebetulnya itu memungkinkan? Barakallahu fiik, mohon penjelasannya. Ya, tapi barakallahu fiik, pertanyaannya menarik nih ya. Mimpi Jadi ketemu begini, Nabi. Insya Allah. kalau wajahnya aja nggak kelihatan, bagaimana mau dipastikan Kalau itu Nabi. pertama? Iya. Mungkin suara mungkin, Ustaz. Ya kan? Kan Sebenarnya. seseorang itu dikenali dari wajahnya, Betul. ya kan? Iya, betul, Ustaz. Nah, yang kedua, sekali lagi, yang namanya mimpi itu tidak pernah menjadi landasan dalam syariat kita. Masya Allah. Iya, iya. Dalil sama sekali. Ulama sepakat, dalil itu nggak boleh diambil dari mimpi. Oh, iya. Buka aja kitab-kitab usul fikih Iya. tentang pembahasan tentang adillah asy'ariyah. Al-adillah asy'ariyah itu dalil-dalil syar'i. Apa aja sih jenisnya yang disepakati sebagai dalil? 3. Apa aja, Ustaz? Quran, sunnah yang valid, Valid sama yang ijma'. Ijma. Oh, Masya Allah. Quran, Ini sunnah yang valid, sepakat sunnah semua sahih dan ulama ijma. sepakat. Iya. Sepakat. Kalau jumhur ulama minus zahiriyah tambah kias. Kalau zahiriyah nggak mau pakai kias. Sebentar, Ustaz. Gimana Ustaz yang zahirnya? Jumhur Nggak apa-apa mazhab pakai. yang 4 nih. Oh iya. Jumhur. Hah? Mazhab yang 4. Iya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hambali. Dalil itu yang mereka sepakati 4. Oh gitu. Quran, sunnah, ijma', kias. Tapi kias yang benar ya, bukan kias yang ngawur. Iya. Di luar yang 4 ini masuk ke ranah dalil yang diperselisihkan. Masya Allah. Apakah bisa jadi dalil ataukah nggak bisa jadi dalil? Iya. Dalil yang diperselisihkan ini nggak ada satupun yang menyebutkan mimpi, Oh, gitu. Ya, 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 ya. Oke. kecuali kalau mimpi Nabi udah nggak ada, udah meninggal Nabi, maka tidak bisa Iya. menjadi dalil. Mimpi siapapun nggak bisa Siapapun menjadi dalil. ya, Itu yang siapapun pertama. mimpinya. Yang kedua, mimpi seorang mukmin yang istiqamah di atas akidah dan manhaj ahlus sunnah wal jamaah itu maksimal nih mentok-mentoknya cuman jadi kabar gembira buat dia. Oh, hanya dia sendiri. Buat dia aja. Oh. Bisa buat orang lain, tapi ada syarat. Misal nih, Iya.
Ana, jangan Ana lah, Mas Pongki aja deh. Iya deh. Mas Pongki ini misalnya nih ya, Ya. seorang yang istiqomah Amin. di atas akidah yang benar, Amin. ibadahnya juga kenceng, Amin. orang soleh. Amin. Mas Pongki mimpi ngeliat siapa yang bertanya tadi namanya? Tadi namanya Yasmanita. Yasmanita misalnya. Misal nih kenal ya, Ya. melihat Yasmanita di sebuah tempat yang indah kayak surga. Masya Allah. Mas Pongki melihat orang lain kan dalam mimpinya Mas Pongki. Iya betul, lihat orang lain. Nah, ini kalau Mas Pongki ini seorang mukmin yang istiqomah, Nabi bilang ru'yal mu'min atau ru'yal rajulus salih juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Riwayat hadisnya sahih semua nih. Di riwayat yang lain, makin dekat ke hari kiamat, mimpi seorang mukmin tuh makin akurat. Masya Allah. Ya. Itu. Artinya Mas Pongki melihat sesuatu yang baik terkait orang lain, atau mungkin memimpikan diri sendiri. Oh. Oke? Oh iya iya. Mas Pongki melihat Mas Pongki sendiri ada di Iya. sebuah tempat yang indah seperti surga. Iya. Nah, terus bagaimana sikap Mas Pongki setelah mimpi ini? Kalau yang dimimpikan orang lain, Mas Pongki ceritakan boleh, bagus. Bagus ya. Mimpi yang baik boleh diceritakan ke orang lain. Oh, Tapi Masya Allah. bagaimana misalnya si saudari Yasmanita ini menanggapi mimpi ini, boleh nggak? Wah, Ana iya. udah jamin masuk surga ya? Wah, santai aja dong kalau begitu. Wah, Kan udah iya, ada yang mimpi, gimana? saya masuk surga. Nah, kalau gitu nggak usah disampaikan dong. Nah, ini berarti mimpi itu menjadi tipu daya syaitan bagi orang yang dimimpikan. Itu bahaya setan bagi orang Karena yang memimpikan. apa? Karena nggak ada orang yang masuk surga gara-gara mimpi. Mimpi dia kalau Itu punya dia. keyakinan seperti itu. Iya. Dianya lagi bermimpi itu kalau punya keyakinan seperti itu. Benarnya Ya. mimpi masuk surga beneran. Jangankan orang yang dimimpikan, Iya. orang yang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Iya. udah jelas-jelas Nabi menginformasikan Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, 10 sahabat. Utsman, Ali, Talhah, Zubair dan seterusnya 10, lebih dari 10 bahkan. Oh, lebih Anak tanya, ada nggak satu pun dari mereka yang sudah diberi kabar gembira bakal masuk surga tadi, ada nggak yang kemudian kendor ibadahnya, santai-santai, Justru tidak. leha-leha, atau berbalik jadi nggak soleh lagi, nggak ada kan? nggak ada. Justru tidak, semakin kencang. Nah, makin kenceng dia. Iya. Lah ini mimpi loh, belum tentu benar mimpinya. Iya. Kok seseorang menyandarkan kepada mimpi? Makanya ada seorang tokoh tabi'in terkenal namanya Ibnu Sirin. Pernah dengar nggak Ibnu Sirin? Pernah dengar saat Muhammad ibn Sirin. Ibnu Sirin Dia yang dikenal punya kelebihan bisa menakbirkan mimpi. menakbilkan mimpi. Nah, menakbirkan itu artinya menafsirkan Menakbirkan. mimpi yang dilihat seseorang. Ini maknanya apa gitu Iya. ya. Salah seorang murid beliau, saya lupa namanya muridnya ini. Hisham bin Hasan. Ya, Hisham bin Hasan ini murid seniornya Ibnu Sirin. Dia menceritakan kadang dalam satu hari Ibnu Sirin ini ditanya tentang penafsiran 100 mimpi. Masya Allah. Haula wala quwwata illa 100 orang mimpi, macam-macam mimpinya, tanya kepada Ibnu Sirin, apa tafsirnya ini? Ibnu Sirin hanya menjawab dengan satu jawaban. billah. Apa Ustaz? Satu jawaban. Ya, kalau mau dicatat, catat nih, ini ilmu nih, daging nih, Iya. ya. Bagi para pemimpi, catat nih jawabannya. Ittaqillah wa ahsin fil yaqadhah. Takutlah engkau, bertakwalah engkau kepada Allah dan berbuat baiklah ketika kamu sadar. Setelah itu, nggak usah pusingkan apa yang kau impikan. Mimpi baik, tetap istiqomah. Jangan kendor. Insya Allah itu jadi kabar gembira mimpi baiknya. Asal istiqomah setelah dia mendapatkan mimpi baik. Kalau mimpi buruk, nggak ada masalah. Yang penting ketika sadar dia tetap jadi orang soleh, seseorang tidak akan dianggap berdosa ketika dia dalam mimpinya melakukan perbuatan macam-macam. Karena syaratnya seseorang itu ditulis amalnya adalah kalau dia sadar, bukan kalau dia tidur. Ya nggak Mas Pongki? Betul. Pernah dengar nggak hadis? Iya, Rufi iya. al-qalam an salas.
pena pencatat amal itu diangkat dari 3 macam manusia. Ya. Salah satunya anin naim Tidak hatta sadar, yastayqid. tidak waras. Bukan orang tidur, mimpi kan dalam tidur. Iya betul. Orang Masya tidur Allah. mimpi dia bunuh orang 100, dia berzina gini-gini. Tapi ketika sadar dia nggak pernah bunuh, dia nggak pernah zina. Tenang aja, Iya. tenang, nggak usah takut. Ya, Masya Allah Ustaz. Sebaliknya, dia mimpi masuk surga dan lain-lain, tapi ketika bangun nggak pernah sholat, kerjaannya bohong. Nah ini yang harus hati-hati. Ya, Jadi hati-hati. kita istiqomah ketika sadar, udah deh mimpi-mimpi, nggak Iya. usah terlaluan. Bunga tidur aja ya. Masya Allah. Baiklah Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Baiklah Ustaz, ini sudah ada penelpon masuk Ustaz, kita tanggapi ya Ustaz teleponnya ya. Baiklah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu siapa di mana? Ibu Ida dari Palembang. Ibu Ida dari Palembang. Silakan Ibu Ida. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustaz, saya ini mau tanya soal saya wudhu ini nak Ustaz. Saya ini kan wudhunya banyu sumur Ustaz. Banyu sumur itu kadang berubah Ustaz. Kadang mambunya amis, kadang tidak amis, kadang kecoklat-coklatan begitu Ustaz. Apa boleh saya itu mengambil banyu wudhu dari situ Ustaz? Oh, begitu. Ya, Itu saja Ibu. Ustaz. Ya satu lagi ya. Amisnya itu, Tunggu sebut Sebentar, satu-satu Bu. ya Bu. Saya mau tanya. Satu-satu, tunggu. saya mau tanya dulu. Ya, ya. Amisnya karena apa? Tahu nggak Bu? Apanya? Amisnya itu Saya karena tidak apa, tahu tahu Ustaz, soalnya kan sumur itu kan sudah saya dibuat di dalam rumah itu Ustaz. dekat dengan tempat-tempat septic tank misalnya atau enggak? Tidak. Sistemnya itu kiri, ini kanan begitu Ustaz, Tidak. jauh. Begitu Ustaz. Dia itu Jauh. kalau banyunya penuh, langsung Ya. warna mambunya itu berubah Ustaz, kadang amis, kadang tidak. Apa ngambil subuh itu nah Ustaz, kalau ngambil banyak wudhu subuh, itu mambunya amis itu Ustaz. Apa boleh apa tidak itu Ustaz? Oh, gitu. Saya Bu. Saya jawab dulu yang satu ini Bu ya. Dijawab dulu Bu, Jadi sabar ya Bu. hukum asalnya Nabi SAW mengatakan al-ma'u tahur ma lam yunajjishu syai'. Innal ma'a tahurun ma lam yunajjishu syai'. Innal ma'a la yunajjisuhu syai'. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci dan menyucikan selagi dia masih dikatakan air. Dan tidak dengan mudahnya dia menjadi najis karena sesuatu. Nah, secara tinjauan fikih Bu ya, kalau air itu mengalami perubahan pada salah satu dari 3 sifatnya, entah pada baunya atau rasanya atau warnanya, ada yang berubah, tidak lagi seperti bau air, warna air atau rasa air, dan perubahan itu ada hubungannya dengan benda najis. Misal nih, air sumur ya, kemasukan bangkai tikus, Iya. airnya jadi bau bangkai, baru dia dianggap najis. Oh, Air kemasukan darah, warnanya jadi berubah kemerah-merahan, baru dia najis. Karena bangkai najis, darah najis. ya. Atau kemasukan sesuatu yang najis, misalnya ada orang gila kencing di situ misal, terus jadi baunya pesing, walaupun warna nggak berubah, rasa nggak berubah misalnya, tapi baunya bau pesing, bau Iya. kencing, baru dia najis. Nah, kalau perubahan air itu karena lumpur misalnya, dia agak keruh, karena apa? Lumpur, maka dia tidak najis, karena lumpur nggak najis. Ya, ya. Air kejatuhan kembang-kembang, ya, misalnya ada orang punya kolam, ada daun-daunan atau bunga-bungaan yang gugur di atasnya sehingga sedikit menjadikan air itu wangi, maka dia juga tidak kehilangan sifatnya sebagai media untuk bersuci. Nah, kalau amis ini, amisnya karena apa kita nggak tahu, maka kita kembalikan kepada hukum asal. Iya. Hukum asal, air itu adalah suci. Entah air dari langit, air sumur, air sungai, air hujan, embun, salju, air laut, semua ini
hukum asalnya adalah suci dan menyucikan. Kalau kita nggak tahu dia sudah terkena sesuatu yang najis atau belum, kita tetap berpatokan pada hukum asal. Itu pertanyaan pertama, Bu. Ada pertanyaan lain? Ya begini Ustaz, saya itu kan sebelum suami saya meninggal itu Ustaz, waktu bulan puasa itu saya itu sholat tahajud Ustaz, sholat tahajud di rumah kan masa pandemi ini Ustaz. Jadi itu saya itu mengangkat tangan Ustaz, saya mengangkat tangan itu langsung ada yang macam membisikkan saya itu Ustaz. Begini katanya Ustaz, setiap kita punya rumah ini, setiap rumah itu pasti salah satunya ada jalannya katanya yang meninggal, begitu Ustaz. Apa kata saya, apa saya itu Kak, jangan masa saya bermimpi, tidak bermimpi Ustaz. Saya itu mengangkat tangan, mau meminta kepada yang puasa Ustaz, waktu bulan puasa itu Ustaz. Nah sudah itu habis jam 1:30 langsung suami saya meninggal itu Ustaz. Katanya itu setiap rumah itu pasti ada gilirannya begitu Ustaz. Tapi saya itu tidak bermimpi Ustaz, saya itu mengangkat tangan. Saya itu mau meminta kepada Gusti Allah itu Ustaz. Apakah saya itu dibisikkan apa bagaimana itu Ustaz ya? Ya, bisa jadi ibu ada yang membisikkan sesuatu kepada ibu, dan itu juga bisa jadi dari jin, dari syaitan. Ibu nggak usah takut. Meninggalnya seseorang bukan karena itu. Memang sudah ajalnya meninggal ya meninggal. Ya. Jadi, ya begitu Ustaz. Saya itu kata saya bagaimana ini, kan saya kan tidak bisa apa-apa Ustaz. Jadi saya itu bertanya-tanya apakah ini apa teguran apa bagaimana itu Ustaz. Jadi saya berpikir terus itu Ustaz. Ya, artinya perbuatan ibu kan sedang sholat gitu ya? Ya. Sedang sholat tahajud, belum selesai sholatnya, gitu Bu? Ustaz, bukan sholat tahajud, sholat isya, bukan isya, apa tuh? Subuh. Sholat taraweh Ustaz. Oh ya. Oh, sholat taraweh. Ya, tadi Ibu bilangnya tahajud tadi. Sholat taraweh. Ya, sholat taraweh, saya itu sendirian sholat taraweh. Habis sudah sholat taraweh, langsung itu kan saya minta kepada Gusti Allah, langsung saya mengangkat tangan Ustaz. Langsung saya itu membisikkan, setiap rumah ini nanti ada gilirannya begitu Ustaz. Langsung itu habis jam 1:30 langsung suami saya meninggal itu Ustaz. Ya. Itu. Ya, saya nggak tahu Bu ya, itu bisikan dari mana asal usulnya. Tapi ibu tidak perlu terlalu terfikirkan seperti itu. Ya. Karena memang kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita sudah dikasih tahu sama Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Iya Ustaz. Dan tentunya kapan kita akan mati, di belahan bumi mana kita akan mati, kita nggak tahu. Allah sudah menjelaskan kepada kita, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidaklah ada seorang pun yang tahu di belahan bumi mana dia akan mati. Kalau tempat kematian saja kita tidak diberitahu, apalagi waktu. Karena untuk menentukan tempat itu lebih mudah daripada menentukan waktu. Sedangkan waktunya aja kata Allah, tempatnya aja kita nggak dikasih tahu, nggak tahu kita pastinya akan mati di mana. Otomatis waktu kematian juga kita lebih nggak tahu lagi. Jadi yang penting Bu bagi kita adalah kita berpikir apa yang akan kita lakukan supaya kita ini istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kapanpun kematian menjemput kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Apa yang Ibu dengar itu bisa jadi itu bisikan dari jin, bisa Bu. Lagian kan nggak diberitahu siapa yang mati duluan, tapi ada gilirannya. Dan saya ingin cerita sebuah pengalaman ya yang unik, tapi ini benar gitu ya. Ya Ustaz. Enggak Ustaz. Ada seorang yang terkenal dengan kewaliannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Qadir Abdul. Gak apa-apa, ini faedah tambahan Jilani, aja. Iya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu terkenal, dia seorang ulama ahli fikih, orang yang sangat terkenal kesolehannya dari madhab Hambali. Oh ya. Ya. Dan beliau ini bisa dikatakan orang yang konon paling banyak mendapatkan karomah setelah para salaf ya. Setelah para salaf, kalau ada orang yang karomahnya banyak banget, ya ini orangnya, Syekh Abdul Qadir
Al-Jilani. Al-Jilani. Tapi dia orang berilmu ya. Orang berilmu, orang yang akidahnya lurus, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini suatu ketika beliau melakukan siyahah. Siyahah itu dia melanglang buana gitu ya, bepergian untuk tadabbur, untuk merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah gurun, di salah satu gurun, tiba-tiba ada sebongkah awan. Padahal biasanya padang pasir tuh cerah, nggak ada awannya, Mas Pongki. Iya. Tumben-tumben ya. Jadi kalau tiba-tiba ada awan datang, itu sudah aneh itu. Itu sudah sesuatu yang luar biasa. Iya, yang aneh. Dan yang namanya karomah itu kan sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa yang Allah berikan. Dan Allah berikan kepada walinya. Atau kalau dia bukan waliullah, ya kepada walius syaitan. Namanya istidraj. Sama-sama luar biasa. Tapi kalau yang mendapatkan ini orang yang akidahnya lurus, ibadahnya lurus, namanya karomah. Kalau yang mendapatkan sebaliknya, namanya istidraj. Istidraj. Iya. Nah, awan ini kemudian membentuk wajah manusia. Ini keluar biasaan nomor 2. Waduh, Masya Allah. Yang ketiga, berbicara ini awan. Ini keluar biasaan yang nomor 3. Yang keempat, dia memanggil namanya Syekh Abdul Qadir, ya Abdul Qadir. Masya Allah. Tahu namanya Abdul Qadir kan? Iya. Apa kata si awan ini? Ya Abdul Qadir, inni qad halaltu laka ma haramtu 'alan nas. Sesungguhnya innani anallah, dia bilang gitu. Innani anallah wa qad ahlaltu laka ma haramtu 'alan nas. Sesungguhnya akulah Allah dan aku telah menghalalkan untukmu apa yang kuharamkan buat semua orang. Jadi khusus buat kamu Abdul Qadir, semua yang haram bagi manusia halal buat kamu. Begitu mendengar perkataan seperti ini, langsung diludahin awannya. Beliau justru meludah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ihsa fa innama anta syaitan. Pergi kau ke sana. Kamu tidak lain hanyalah syaitan. Awannya kaget. Loh, kok kamu tahu aku setan? Dari mana engkau mengetahui aku adalah setan? Kata si awan ini, wallahi demi Allah, ada 70 orang ahli ibadah sebelum kamu yang berhasil aku sesatkan dengan perkataan ini. Mereka semua percaya kalau aku adalah Allah dan akhirnya mereka melanggar yang diharamkan oleh Allah. Apa kata Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Ini pentingnya ilmu, Mas Pongki. Masya Allah. Dia mengatakan, li'anni a'lam annallaha lam yakun liyuhilla li'abdil qadir ma harramahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena saya tahu nggak mungkin Allah menghalalkan untuk Abdul Qadir apa yang haram bagi Rasulnya. Syariat Rasulullah itu berlaku untuk semua orang. Semua manusia. Nggak mungkin ada larangan, Nabi ngelarang, Nabi juga mematuhi larangan itu, tapi salah satu umatnya ada yang dikasih dispensasi. Gak mungkin, itu pasti jebakan setan. Iya. Nah, artinya kita gak usah terlalu lah sama yang begitu-begitu ya. Setan tuh kadang memang luar biasa. Trik-triknya sampai menjelma sebagai orang, mungkin ada juga kisah-kisah lain, cuman saya takut kelamaan aja. Yang lain Masya Allah, Ustaz, sampai bisa menjelma sebagai awan gitu. Waduh, yang disesatkan sesuatu juga, istimewa juga berarti ya. Masya Allah, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz, atas kisahnya, dan supaya semoga bisa memberikan motivasi kepada pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio untuk beribadah lebih kuat lagi, juga menuntut ilmu tentunya ya. Baiklah, Ustaz, ini pertanyaan dari berikutnya dari Wahyudin di Bekasi, Ustaz. Berkenaan dengan sholat tahajud berjamaah ini. Suatu ketika saya mengikuti daurah Al-Quran selama 3 hari di sebuah tempat. Kemudian salah satu agendanya adalah Qiyamul Lail. Selama 3 hari berturut-turut diadakan sholat Qiyamul Lail berjamaah. Nah, saya bertanya-tanya, lantas bagaimana ini soal berjamaahnya? Bagaimana dengan dalilnya? Apakah ini ada contohnya? Mohon pencerahannya ya Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Barakallahu fiik. Kalau dengan diskenariokan begitu dan itu di luar bulan Ramadan, setahu saya tidak ada dalilnya. Waduh, bid'ah dong nih. Yang terjadi, Nabi SAW sholat,
Iya. tahajud. Tahajud. Ya. Tiba-tiba Ibnu Abbas ikut Datang, berjamaah. ikutan. Iya. Atau Ibnu Mas'ud ikut berjamaah, atau siapa yang lain ikut berjamaah. Iya. Bukan dari awal direncanakan, sahabat-sahabat ayo ya, ntar tanggal sekian kita berjamaah ya tahajud. Kalau yang kayak gitu saya nggak tahu dalilnya. Setahu saya nggak ada dalilnya. Masya Allah. Baiklah Ustaz. Seperti Jadi itu, ya. alangkah baiknya kalau itu tidak diagendakan dari awal. Tidak diadakan dari awal. Atau jadikan aja daurahnya di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan nggak ada masalah. Oh iya, Qiyamul Lail seperti tarawih jadinya hitungannya ya, Ustaz. Ya. Masya Allah. Baik, tapi begini Ustaz, bagaimana dengan Qiyamul Lail bersama istri yang direncanakan, ya nanti malam kita tahajud yuk, udah lama kita nggak tahajud, nah itu bagaimana Ustaz? Bersama istri gitu, berdua gitu, untuk tahajud berjamaah, itu apakah masih diperbolehkan atau bagaimana? Masih tidak termasuk bid'ah atau gimana? Ya setahu saya sih nggak ada masalah kalau sifatnya sesekali ya. Sesekali dan bukan dengan sengaja memilih tanggal tertentu dengan keyakinan tanggal ini istimewa, lebih afdal untuk sholat. Iya. Ya. Insya Allah sih kalau sekedar seseorang ingin mengajak istrinya untuk ikut Qiyamul Lail, mudah-mudahan tidak ada masalah, karena Nabi SAW dalam hadisnya pernah mengatakan rahimallahu mra'an qamat minal laili fatawadda'a qama minal laili fatawadda'a thumma shalla fa shalla thumma ayqadha ahlahu fa in abad nadhaha fi wajhiha al-ma'. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari, kemudian dia wudhu, dia sholat, dan dia membangunkan istrinya. Kalau istrinya nggak mau bangun, dipercikin air wajahnya. Riwayat berikutnya, semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, wudhu, sholat, dan dia bangunkan suaminya. Kalau nggak mau bangun, diperciki air. Jadi ini mimbab mimbab ta'awun alal birri wat taqwa. Tanpa dikhususkan di malam apakah menjadi rutinitas. Tidak. Nabi juga pernah malam-malam datang ke rumahnya Fatimah, dibangunkan untuk sholat tahajud, diajak untuk sholat tahajud tanpa dijadikan sebagai rutinitas juga, artinya sekedar mengajak saja. Tapi kalau sudah diagendakan, dibuat pengumuman, orang-orang diajak untuk datang ke situ, nah ini yang kita tidak menemukan dalilnya. Wallahu a'lam. Jadi hukum asalnya ibadah itu kan kita harus berdasarkan perintah. Betul. Ya kalau enggak ya jangan aja lah. Daripada nanti kita melakukan sesuatu yang tergolong bid'ah, itfaq, tanya dosa juga, udah mendingan sholat sendiri-sendiri atau diagendakan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah. Baiklah saat ini berikutnya, alhamdulillah, pertanyaan dari Muhammad Nasir, panggilannya Bapak Nasir, lahir tahun 71 di Banten. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, saya mau bertanya ini, bolehkah seorang wanita maju mencalonkan diri menjadi pemimpin kota atau bisa jadi dalam kurung wali kota di dalam pilkada? Apakah boleh saya memilih calon wanita dalam pilkada wali kota, memilih seorang wanita dalam pilkada tersebut? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, ini salah satu musibah dari sistem demokrasi itu. Ya ini salah satunya ya. Hukum asalnya perempuan itu bukan memimpin tapi dipimpin. Itu hukum asalnya. Allah mengatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya, memimpin, yang mengarahkan, yang mengayomi itu yang laki-laki bukan perempuan. Apalagi kalau jadi pemimpin daerah, pemimpin provinsi, suatu negara, itu lebih besar lagi. Ya, Allah tidak menciptakan dia dengan kemampuan seperti itu sebetulnya. Kodratnya perempuan itu dibimbing oleh laki-laki, atau dia hanya membimbing anak-anaknya, ya orang-orang sesama jenisnya,
jangan dibalik gitu loh. Makanya Nabi SAW ketika Salam. mendengar bahwa Raja Persia terakhir itu Kisra. nggak punya anak laki, akhirnya rakyatnya mengangkat salah seorang putrinya sebagai apa ya, kalau putri ratu berarti ya, Iya, ratu. sebagai ratu karena Iya. nggak ada lakinya. Nabi mengatakan la yufliha qaumun walau amrohum imro'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum suatu bangsa, suatu warga yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Wanitanya disuruh ngatur-ngatur mereka, nggak akan beruntung. Tidak akan Ya. beruntung. Sebagian ahli tafsir juga menyebutkan hadis ini ketika menafsirkan firman Allah terkait diskusi yang terjadi antara Ratu Bilqis dengan para pembesarnya. Iya. Ketika sang ratu mendapat surat dari Raja Sulaiman, diajak untuk menghadap dan masuk Islam dan jangan sombong. Jangan kau banggakan kekayaanmu. Datang sini dengan tunduk dan masuk Islam. Mendapat surat seperti ini, diajaklah berunding para pembesarnya itu. Qalat ya ayyuhal mala'u. Para tokoh, para Aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Tolong dong kasih saya masukan dalam perkara ini. Saya nggak bisa memutuskan sesuatu sampai kalian memberikan masukan-masukan. Ya, kata salah seorang dari mereka, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'syin syadid. Kami ini kan bangsa yang kuat, bangsa yang perkasa. Wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Dan terserah engkau, perintahkan apa yang kau ingin perintahkan. Ketika mereka mengatakan seperti ini, ditafsirkan mereka telah menyerahkan nasib mereka, urusan mereka, pengaturan mereka kepada seorang wanita. Mereka nggak akan beruntung. Iya. Nggak beruntung. Jadi itu melawan kodrat ya, kodrat seorang wanita mencalonkan diri sebagai pemimpin tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Tapi kalau dalam kondisi yang sangat kepepet sekali nih ya, terpaksa banget, semua calonnya perempuan, misal nih, udah nggak ada laki-laki yang kira-kira layak gitu ya, yang mencalonkan perempuan semua, atau ada laki-laki tapi dia tidak mau jadi pemimpin. Bukan, dia mencalonkan. Tapi dia kafir. Oh, dia bukan bagian dari kaum muslimin. Dan sudah dikenal bagaimana yang namanya orang kafir itu pasti dia akan berwala kepada orang sekeyakinan dengannya. Betul. Allah sudah memberitahukan itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Allah sudah bilang begitu, pasti benar, nggak mungkin keliru. Nggak mungkin keliru. Ya, atas dasar apapun kita nggak boleh merubah keyakinan kita terhadap ayat ini, apapun alasannya. Masya Allah. Yes. Ya, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Di antara mereka memimpin sesamanya. Menjadi wali. Wali itu apa artinya? Memperhatikan, mengurusi, melindungi siapa? Sesamanya. Nggak mungkin kalau kalian bakal diurusin, bakal dilindungin, bakal diperhatikan, kalian pasti akan dimarginalkan. Oh ya, marginalkan. Gitu. Nah, kalau kasusnya yang perempuan muslimah, satu lagi kafir, ya kita memilih yang paling ringan madarat. Gitu ya. Paling kecil madaratnya, Masya Allah Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Seperti itu ilmunya ya. Tidak beruntung suatu kaum yang memilih wanita sebagai pemimpin. Begitu Ustaz ya, Masya Allah. Baiklah Ustaz, ini ada pertanyaan. Insya Allah ini pertanyaan yang terakhir. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah hampir genap 1 jam saat bersama dan melayani pertanyaan pemirsa. Baiklah, ini pertanyaan dari Mai Filinda. Panggilannya Ibu Linda, tahun 82 di Sumatera Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan mau bertanya ini, apakah boleh, wanita nih yang nanya Ustaz, apakah boleh mengusir atau membunuh nyamuk dengan raket listrik di rumah?
Nah, karena di rumah kebetulan sangat banyak dan tidak mempan lagi dengan obat nyamuk, membunuh nyamuk dengan raket listrik. Ya, sebetulnya sih hukum asalnya dibunuh dengan cara yang lain. Bagaimana Ustaz? Ya. Karena ada larangan la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali yang menciptakan api, Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau ingin membunuh jangan dengan membakar. Iya. Nah, listrik itu kan konsepnya konsep membakar. Iya, menyengat membakar. Iya. Tapi kalau tidak ada cara lain, ya misalnya obat nyamuk juga madharat buat kesehatan, buat paru-parunya. Lagi boleh emang sekarang masih ada yang pakai obat nyamuk ya? Mungkin udah nggak ada lagi ya? Saya masih pakai obat nyamuk. Kosong. Masih pakai semprot, tapi semprot. Tapi yang semprot. Semprot kan juga kadang ada orang-orang yang nggak kuat ya. Oh iya benar. Terganggu nafasnya, pernafasan iya. Nah, ya artinya berarti ini dalam kondisi darurat diperbolehkan. Iya, gitu. Jika tidak ada opsi lain, maka secara kaidah hukum syar'i ad-darurat tubihul mahdzurat wa tuqaddar biqadriha. Gitu. Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang pada kondisi normal itu terlarang. Iya. Gara-gara darurat dia jadi boleh, tapi sesuai dengan porsinya saja. Iya. Ya, jadi pas mau tidur aja misalnya. Iya. Jangan dia iseng-iseng keluar ke halaman, main-main raket. Ya ngapain? Kan nggak tidur di halaman, tidurnya di kamar. Di kamar aja dipakai raketnya. Setelah dicoba dengan obat nyamuk biasa tidak mempan, begitu Ustaz ya? Masya Allah Ustaz. Barakallahu Ustaz. Ternyata kita masih ada waktu lagi sedikit nih. Bukan masalah nggak mempan. Mungkin mempan tapi madorot nggak buat dia gitu. Oh iya benar ya. Kan ada buat anaknya, ya buat anaknya. Anaknya juga. Iya. Mungkin nanti bisa membakar sesuatu kan juga bahaya kan. Orang lupa nyala terus. Di kampung nyala terus. Ke spraynya atau kan bisa kebakaran juga kan bahaya gitu. Iya. Masya Allah Ustaz. Masya Allah Ustaz. Baiklah. Nah ini ternyata masih cukup satu pertanyaan seperti ini. Insya Allah masih ada sekitar 4 menit. Dari hamba Allah di Padang Ustaz ini. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, saya mau bertanya ini. Apakah hukumnya mengakikahkan anak saya yang berumur 11 tahun? Ini ada proses di kampung saya yang menjadi kebiasaan menyembelih 1 ekor kambing, kemudian dimasak menjadi gulai, kemudian terus undang warga untuk makan di rumah. Terus kemudian dengan kondisi seperti ini, mereka selalu membawa misalnya beras atau amplop itu tetangga-tetangganya. Kemudian apakah boleh diterima dengan penyelenggaraan akikah dengan seperti ini, Ustadz? Jadi akikah dia ngundang orang, datang, masakin gulai, kemudian yang datang ini bawa beras, bawa macam-macam, bawa amplop juga. Iya gitu. Pertama di musim pandemi saya nggak cocok dengan cara-cara kayak gitu ya. Iya. Kalau bukan di musim pandemi boleh nggak? Ya sebetulnya nggak apa-apa. Akikah itu kita bisa bagikan berupa daging, bisa juga kita masakin. Dan itu lebih baik karena orang tinggal makan. Iya, malah lebih memudahkan ya Ustaz ya. Ya. Kalaupun mereka datang mau bawa beras, ya nggak ada masalah sih. Kan bukan dipersyaratkan. Silakan datang bawa beras, kan nggak ada gitunya toh. Iya, Masya Allah. Iya, betul Ustaz. Orang datang dengan sukarela, dia ingin memberikan sumbangan, ya silakan aja. Bebas ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah semuanya sudah Ustaz jelaskan, dan pemirsa juga pendengar radio semoga dapat mengambil pelajaran apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Dr. Sofyan Baswedan hafizahullah taala. Baiklah Ustaz, kami pamit undur diri untuk acara ini. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktu yang diluangkan untuk kami di sini. Alhamdulillah. Kita tutup acaranya boleh Ustaz ya? Pemirsa dan pendengar radio, alhamdulillah semoga kita dapat berjumpa lagi di pekan depan di acara live interaktif meneladani akhlak Rasulullah bersama Ustadz Dr. Sofyan Baswedan hafizahullah taala. Untuk itu kami tutup dulu acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang 11 tahun? Mau nanya, qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan